1. Itu burung, itu pesawat, bukan, itu sikap. Suatu hari yang indah di San Diego, teman saya Paul mengajak saya terbang dengan pesawat pribadinya. Karena masih baru di California Selatan, saya ingin melihat wilayah rumah kami dari perspektif yang berbeda. Kami duduk di kokpit dan Paul menyelesaikan pengecekan terakhirnya. Semuanya sempurna, jadi ia menyalakan mesin dan kami pun melintasi landasan pacu. Ketika pesawat mulai lepas landas, saya amati ternyata hidung pesawat lebih tinggi daripada bagian pesawat lainnya. Saya juga menyadari bahwa meskipun perdesaan di bawah sana terlihat sangat menakjubkan, Paul terlihat tidak memedulikannya. Ia tidak henti-hentinya mengawasi panel instrumen pesawat. Karena saya bukan seorang pilot, saya putuskan untuk mengubah perjalanan yang menyenangkan ini menjadi pengalaman belajar. Semua peralatan kecil ini, kata saya, apa yang mereka tunjukkan? Kuperhatikan kau terus mengawasi alat yang satu itu. Lebih sering daripada semua alat lainnya. Alat apa itu? Itu indikator sikap pesawat, balasnya. Bagaimana bisa sebuah pesawat memiliki sikap? Ketika terbang, sikap pesawat ialah posisi hidung pesawat terhadap kaki langit. Karena sekarang saya menjadi makin penasaran, saya memintanya menjelaskan lebih lanjut. Ketika pesawat menanjak, katanya hidungnya mendongak. Karena saat itu hidung pesawat mengarah ke atas kaki langit. Jadi, setelah saya, ketika pesawat menukik, kau menyebutnya sikap menundukkan hidung. Benar sekali, instruktur saya melanjutkan. Pilot harus memperhatikan sikap pesawat karena hal itu menunjukkan kinerja pesawat. Ia menunjukkan dengan cara membuat pesawat itu mendongakkan hidung. Tentu saja pesawat itu mulai menanjak dan menurunkan kecepatan. Dengan mengubah sikap, kinerja pesawat pun berubah. Paul menyimpulkan pelajarannya dengan berkata, karena sikap pesawat sangat menentukan kinerja, para pelatih kini mulai mengajarkan sikap terbang. Percakapan kami mendorong saya untuk berpikir tentang sikap manusia. Bukankah sikap seseorang menentukan kinerjanya? Bukankah setiap orang memiliki indikator sikap yang terus-menerus mengevaluasi perspektif dan prestasinya dalam hidup? Apa yang terjadi jika sikap kita menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan? Bagaimana cara mengubah sikap tersebut? Lantas, jika sikap kita berubah, apa dampaknya bagi orang-orang di sekeliling kita? Teman saya Paul memiliki buku panduan mengenai sikap terbang bagi instruktur yang menunjukkan hubungan antara sikap pesawat dan kinerjanya. Kita pun telah dikaruniai buku pegangan yang menunjukkan bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menjalani hidup ini, Alkitab. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat pada jemaat Filipi, ia menempatkan indikator sikap bagi orang-orang percaya itu. Milikilah juga sikap-sikap Kristus ini dalam dirimu. Filipi 2 ayat 5. Kristus memberi teladan yang sempurna untuk diikuti. Standarnya yang tinggi bukan diberikan untuk membuat kita frustasi, melainkan untuk menguak sisi-sisi hidup kita yang perlu diperbaiki. Setiap kali mendalami Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan 8, saya teringat akan sehatnya sikap Yesus. Dia tidak egois dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 3 dan 4. Dia merasa aman, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 6 dan 7. Dia sepenuhnya taat, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 8. Paulus mengungkapkan bahwa semua karakter ini terlihat dalam hidup Kristus karena sikapnya. Ayat 5. Ia juga berkata bahwa kita mampu memiliki sikap yang sama dalam hidup kita. Kita bisa melihat seperti apakah sikap yang Kristiani itu dan didorong untuk meneladaninya. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, Paulus menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan cara apa? Oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Penekanan oleh saya pribadi. Hasil dari pembaharuan budi atau perubahan sikap adalah mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Sekali lagi, kita melihat bahwa sikap menentukan kinerja. Saya pernah menyampaikan khotbah yang berjudul Cara Menghadapi Ketakutan. Khotbah itu saya ambil dari Mazmur pasal 34. Ketika menulis pasal yang menyenangkan ini, Daud sedang sendirian di dalam gua yang dikepung musuh. Ia benar-benar merasa takut dan frustasi. Bagian awal dari pasal ini menunjukkan mengapa Daud tetap berhasil bahkan saat ia dikelilingi berbagai masalah. 3 proses puji-pujian Daud. 1. Memuji Tuhan dimulai dari keinginan. Ayat 1. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sikap Daud menunjukkan tekadnya untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. 2. Puji-pujian mengalir hingga ke dalam jiwa. Ayat 2. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Dalam bagian ini, Daud memuji Tuhan bukan hanya karena itu adalah tindakan yang benar, melainkan karena ia pun ingin melakukannya. 3. Orang-orang di sekeliling Daud pun ikut memuji Tuhan. Ayat 2-3. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Oh, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, dan marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Daud menunjukkan bahwa hasil yang diinginkan, memuji Tuhan, dimulai dari tekad untuk melakukannya. Akhir dari pasal ini mencatat kemenangan Daud. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan mendanggung hukuman. Sikap hidup sama halnya dengan sikap pesawat, menentukan kinerja kita. Pernyataan ini menunjukkan luasnya topik bahasan yang dicakup dalam buku ini. Kita perlu mempelajari apa itu sikap dan mengapa sikap sangat penting. Apa saja bahan yang dibutuhkan untuk memperoleh sikap berkinerja tinggi? Apa yang menyebabkan sikap kita menjadi buruk dan mengecewakan? Bagaimana cara mengubah sikap buruk yang merugikan menjadi sikap baik yang menguntungkan kita? Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan berbagai indikator sikap yang dimiliki tokoh-tokoh dalam Alkitab. Buku pegangan terbaik dalam bersikap karena diberikan langsung oleh Allah bagi kita. Tentu saja, buku ini tidak akan menjadi buku terakhir yang membahas topik penting ini. Namun, saya harap buku ini dapat menjadi penerang bagi orang-orang yang memahami pentingnya sikap dan menolong mereka yang ingin berubah.